sistem yang masih berhubungan dengan tema kita hari ini. Tapi sebelumnya, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa kelas Misna, kalau pimpin doanya nak. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Misna. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Ibu mengisi presensi dulu. Nabila Putri, Isa Almira, Dian Mardianti, Cynthia, Hadir Bu. Mia, Hadir Bu. Wisna, Hadir Bu. Bulan, Hadir Bu. Atika. Hadir. Baik, hadir semua berarti ya. Baiklah, kita masuk pada materi hari ini yaitu perubahan lingkungan. Sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu akan membacakan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua definisi perubahan lingkungan, yang ketiga bentuk perubahan lingkungan, yang keempat penyebab perubahan lingkungan, dan yang kelima dampak perubahan lingkungan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan, dan yang kedua itu menganalisis dampak perubahan lingkungan. Nah, Ibu ada pertanyaan ini sebelum kita masuk lebih dalam. Pernahkah Anda menonton berita tentang Jakarta yang selalu jadi langganan banjir di musim penghujan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Baik, Cynthia. Karena sampah yang dibuang sembarangan di selokan dan sungai, sehingga sungai itu menyempit, tidak dapat menampung curah hujan tinggi. Baik, jawabannya sudah cukup bagus ya, Ibu akan melengkapinya. Jadi, banjir di Jakarta menjadi langganan setiap musim hujan karena beberapa alasan, seperti pembangunan yang tidak teratur, sistem drainase yang buruk, serta perubahan lingkungan seperti sistem tanah, penggusuran daerah resapan air alami, dan perubahan iklim. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Baiklah, jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan adalah segala bentuk modifikasi atau transformasi dalam kondisi struktur atau komponen lingkungan alami yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Baik, di sini Ibu akan menayangkan suatu video. Ibu minta tolong ya semua menyimak, nanti pada akhir video Ibu akan menanyakan bagaimana tanggapan Anda mengenai video tersebut. Gembala kecil berani sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika yang hujan gelap. Bapak ibunya telah lewati di dalam bencana lain. Perjalanan Baik, setelah melihat video tadi, adakah yang dapat menyimpulkan apa yang bisa diambil dari isi video tersebut? Baik, dia. Jadi video tersebut itu menunjukkan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, seperti pencemaran air dengan sampah, banjir bandang, serta tanah longsor. Baik, bagus. Salam tepuk tangan untuk dia. Jadi betul ya, video tadi berisi beberapa bentuk perubahan lingkungan. Yang lebih tepat di sini, Ibu akan menyajikan beberapa gambar mengenai bentuk perubahan lingkungan yang telah terjadi. Yang pertama, ada yang bisa tahu itu apa? Ini merupakan aktivitas kebakaran hutan yang biasa dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti petani yang membuka lahan dengan cara membakar hutan yang akan menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa-satwa, serta rusaknya keanekaragaman
manusia dalam pemenuhan kebutuhannya pasti bergantung pada alam. Nah, dalam pemenuhan tersebut biasanya manusia lupa dalam upaya pelestarian, hanya memanfaatkan hasil dari alam tersebut. Misalnya pada aktivitas kebakaran hutan. Seperti kita ketahui, kebakaran hutan itu terjadi saat suatu petani ingin memenuhi kebutuhannya maka dia bertani dan membuka lahan. Pembukaan lahan tersebut petani biasanya membakar hutan. Yang kedua itu perubahan lingkungan karena faktor alam. Yang dimaksud karena faktor alam yaitu aktivitas perubahan lingkungan itu terjadi akibat aktivitas dari alam itu sendiri, misalnya aktivitas vulkanisme serta tektonisme. Misalnya gunung meletus yang mengeluarkan lava pastinya akan menyebabkan kerusakan hutan serta lahan yang berada di sekitar gunung, serta aktivitas vulkanisme seperti contoh tadi bencana tsunami. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang apa sih yang menjadi dampak dari perubahan lingkungan itu? Yang pertama itu kerusakan ekosistem. Misalnya pembuangan limbah serta sampah ke sungai pastinya akan merusak ekosistem ikan yang tidak dapat bertahan dengan kondisi tersebut. Terus ya, seperti itu kesehatan manusia. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang telah dipenuhi sampah pastinya akan lebih mudah terjangkit penyakit demam berdarah serta malaria karena tempat tersebut menjadi tempat perkembangbiakan yang baik untuk nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, perubahan iklim ekstrim. Seperti yang kita tahu, polusi yang disebabkan oleh pabrik, kendaraan bermotor, tentunya hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya temperatur udara di suatu tempat. Maka hal tersebut akan menyebabkan perubahan iklim ekstrim. Yang keempat itu kerugian ekonomi. Misalnya nih, suatu bencana banjir bandang yang melewati lahan pertanian tentunya akan merusak hasil tani daripada petani yang dapat menyebabkan gagal panen. Nah, hal tersebut tentunya akan menyebabkan kerugian ekonomi. Dan yang kelima, kerusakan infrastruktur. Bencana seperti tsunami kerap kita dengar tentunya pasti akan menyerang sekolah, serta jembatan, serta fasilitas-fasilitas umum yang tentunya akan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang dapat merugikan masyarakat. Baik. Ulang lagi ketemu. Baik, di sini Ibu ada membaca. Ulang. Ini ada Ibu sediakan lembar KPD karena di sini sudah terbagi menjadi dua kelompok. Tolong dijawab secara berkelompok ya. Nah, baik. Di situ kan ada perintah disuruh berdiskusi mengenai studi case. Dari kelompok A dan B ada yang dapat memaparkan hasil diskusinya. Baik, ya, tolong berdiskusi. Jadi di sini ada studi case tentang penampakan kebakaran di kantor Palembang Indralaya. Selaku masyarakat yang berdomisili Palembang Indralaya, apa yang Anda rasakan dari fenomena kebakaran hutan yang terjadi beberapa bulan kemarin, serta apa solusi yang Anda dapat sampaikan untuk menghindari hal tersebut tidak terulang lagi. Nah, jawaban diskusi kami yaitu dampak kebakaran hutan yang kami rasakan seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, sakit tenggorokan, serta meningkatnya temperatur yang dapat mengganggu aktivitas keseharian, misalnya menyebabkan kegiatan perkuliahan menjadi terganggu atau dialihkan menjadi daring. Penanggulangan kebakaran hutan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta seperti upaya pencegahan termasuk pemantauan dan patroli hutan yang intensif. Pelatihan kepada masyarakat lokal tentang bahaya kebakaran hutan serta memperketat penegakan hukum terhadap praktek-praktek ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, penebangan liar, dan
tangan untuk kelompoknya. Baik, kita sudah sampai pada penghujung topik ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan? Baik, Bulan, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu perubahan lingkungan hidup dapat terus terjadi seiring jalannya waktu dan tentunya tergantung bagaimana manusia berperan terhadap lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan harus terus dilakukan supaya mencegah terjadinya kerusakan alam. Bisa juga yang saya sampaikan. Sekali Bulan, sekali lagi tepuk tangan untuk Bulan. Baik, itu kata Bulan, upaya pelestarian lingkungan itu sangat penting karena pada dasarnya 100% kebutuhan kita pastinya akan bergantung pada alam, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, serta tempat tinggal. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini. Namun sebelumnya Ibu ada tugas untuk kalian. Silakan dibuka buku pelajarannya nomor halaman 50. Untuk bagian pilihan bedanya tidak usah dikerjakan, hanya bagian uraian. Tugas dikumpul melalui WA H-1 pembelajaran minggu depan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran